Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskiana Daina Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kerajinan serat. Pengertian serat alam. Serat alam adalah bahan serat yang terbuat dari alam. Bisa hewan dan bisa tumbuhan. Lalu, apa sih bahan serat itu? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Bahan serat digunakan sebagai bahan baku tekstil menjadi benang dan kain. Jenis dan karakteristik bahan serat. Serat dari tumbuhan ada serat dari biji, contohnya serat biji kapas. Ada serat dari batang, contohnya serat batang anggrek. Ada serat dari daun, contohnya serat daun nanas. Terakhir, ada serat berasal dari buah, contohnya serat buah kelapa. Untuk serat dari hewan, ada serat dari stapel, contohnya serat bulu domba, dan ada serat dari filamen, contohnya serat kepompong ulat sutra. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ada pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan, yaitu sebagai berikut. Teknik dasar dalam kerajinan itu ada 3, yaitu menenun, menjahit, dan mengikat. Dalam pembuatan kerajinan itu memerlukan perancangan yang baik agar menghasilkan karya yang berkualitas. Untuk membuat rancangan yang baik, ada syarat-syarat perancangan benda kerajinan, yaitu harus memperhatikan kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Setelah mengetahui syarat-syarat perancangan benda kerajinan, kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika proses penciptaan, seperti gambar ini. Ada nomor 1 sampai nomor 8. Yang pertama itu kita harus menentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat.
6. Pembuatan karya kerajinan. 7. Evaluasi karya. Dan terakhir, revisi karya. Itu adalah proses penciptaan produk kerajinan. Adapun contoh produk kerajinan bahan serat. Yang pertama, ada produk kerajinan dari serat tumbuhan. Yang A itu dari serat pelepah pisang, menghasilkan produk kerajinan berupa alas makan. Lalu yang B, produk kerajinan dari serat tumbuhan, yaitu eceng gondok, menghasilkan produk kerajinan yang bernama besek. Berikutnya, produk kerajinan serat hewan. Nih contoh produknya. Ada rompi yang A terbuat dari bulu domba, dan yang B ada shawl yang terbuat dari bulu macan. Setelah kita mengetahui berbagai produk dari kerajinan bahan serat, kita juga harus mengetahui kemasan dari produk kerajinan bahan serat. Ada yang berupa paper bag dan ada juga yang dari anyaman membentuk wadah. Nah, kemasan itu memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Sekian pematerian dari saya mengenai kerajinan serat. Ada buku sumber yang bisa kalian gunakan. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran prakarya hari ini. Dan terima kasih.